Shalom, sahabat Daily Fresh Juice terkasih dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Juli dari Paroki Penampakan Tuhan Sayut, Putu Sibau, Kalimantan Barat. Saya merupakan member Daily Fresh Juice Fellowship 12. Kita akan mendengarkan renungan edisi spesial OMK Sabtu 21 Desember 2024. Renungan kali ini akan dibawakan oleh Bang Alan Kewas dari Surabaya, yang juga merupakan member Daily Fresh Juice Fellowship 12. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan kali ini. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sukacita. Bertemu lagi dengan saya Alan dalam renungan spesial OMK hari ini. Bapak, Ibu, OMK dan seluruh pendengar Daily Fresh Juice, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya setiap orang memiliki perasaan yang berbeda-beda ketika menyambut sebuah kelahiran. Injil pada hari ini pun mengantar kita untuk merenungkan kuasa dan keajaiban Tuhan dalam diri Bunda Maria, orang yang telah dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Mari kita dengarkan kisahnya bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan, menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, Maria bukan hanya menerima kabar bahwa dirinya akan mengandung dari Roh Kudus, tetapi juga malaikat Gabriel memberitahunya bahwa saudaranya Elisabet, yang kita tahu sudah lanjut usia, pun saat itu sedang mengandung anak pada usia kehamilan 6 bulan. Ini adalah dua hal yang hanya Roh Kuduslah yang mampu mengerjakannya. Dan kedua kabar kehamilan ini yang menggerakkan Maria untuk mengunjungi Elisabet meski harus melewati pegunungan. Sedangkan Elisabet sendiri awalnya tidak pernah tahu mengenai kandungan Maria. Tetapi saat Maria datang dan menyapanya, seketika itu Elisabet menjadi dipenuhi Roh Kudus dan tahu bahwa Maria juga sedang mengandung, dan buah dalam rahimnya adalah Sang Juru Selamat. Para pendengar Daily Fresh Juice yang terkasih, untuk bisa lebih memahami perasaan Maria dan Elisabet di dalam Injil yang kita baca hari ini, saya melakukan riset kecil dengan mewawancarai beberapa teman OMK yang juga sudah menjadi ibu. Ada 3 pertanyaan, yaitu 1. Apa yang dirasakan pertama sekali ketika mengetahui dirinya hamil? Kedua, selama kehamilan, ada tidak momen yang paling membuat sedih? Dan momen apa yang paling membuat bahagia? Ketiga, menjelang mendekati persalinan, bagaimana perasaannya? Untuk jawaban pertanyaan pertama,
Yang dirasakan pertama sekali ketika mengetahui dirinya hamil, mereka merasakan perasaan yang campur aduk. Bahagia, terharu, merasa terberkati karena hamil. Namun ada juga yang kaget, terkejut, dan merasa belum siap. Untuk pertanyaan kedua, selama kehamilan, momen yang paling membuat sedih ialah mood yang naik turun. Sehingga ketika sedang sendirian, bisa tiba-tiba merasa kesepian dan menangis tanpa alasan. Apalagi jika sedang bekerja dan ada sedikit hal yang tidak sesuai, maka mood menjadi mudah marah atau merasa kecewa. Sementara momen yang paling membuat bahagia ketika hamil, ada yang menjawab bahagia ketika diajak jalan-jalan dan jajan. Apalagi ketika periksa kandungan dan melihat adik bayi dari USG membuat terharu dan bahagia karena melihat bayinya sehat. Ada juga yang merasakan momen bahagia ketika ditemani suami dan merasa diperlakukan sebagai ratu. Tentunya karena selama hamil, sang ibu dengan keterbatasan fisik dan gerak pasti memerlukan orang-orang membantu keperluan sehari-harinya. Dan ketika ia hanya seorang diri saja dan merasa kesepian, gejolak batinnya bisa merasakan kesedihan yang mendalam. Untuk jawaban pertanyaan ketiga, teman OMK saya menjawab bahwa menjelang waktu persalinan perasaannya deg-degan, cemas, namun tetap berserah kepada kuasa Tuhan. Bersyukur karena sudah diberikan kesempatan sejak hamil hingga melahirkan. Namun sedikit merasa iri sama pasien lain karena mereka bahagia menjadi ibu saat masih memiliki ibu. Sedangkan teman yang lain mengalami perasaan terkejut karena kondisi kehamilannya yang membuatnya harus menjalani operasi, sehingga belum persiapan dan diselimuti kekhawatiran. Namun, akhirnya pengalaman itu membuatnya takjub pada kuasa Tuhan yang memampukannya untuk melewati semua proses persalinan dengan lancar. Bapak, Ibu, dan pendengar sekalian, dari peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth ini, mungkin yang dirasakan oleh Maria juga sama seperti pengalaman di atas. Ada perasaan terkejut dan membuatnya merasa tidak siap. Namun ada pula perasaan takjub dan semakin percaya pada firman Tuhan. Ketika sampai di rumah Elizabeth, berita dari malaikat itu benar adanya. Elizabeth yang sudah lansia benar sedang mengandung. Begitu pula Elizabeth tahu bahwa Maria sedang mengandung sang juru selamat, meskipun Maria belum bercerita apa-apa. Firman Tuhan yang dikatakan kepadanya telah menjadi nyata, dan karena iman serta penyerahan diri yang seutuhnya kepada kehendak Tuhan, Maria disebut sebagai yang berbahagia. Maria juga datang menemui Elizabeth karena itu adalah bulan ke-6 usia kandungannya, dan tentu menjelang persalinannya, Elizabeth sangat membutuhkan dukungan dari keluarga. Apalagi Elizabeth sudah berusia lanjut, pergerakannya tentu masih makin terbatas. Maria dan Elizabeth sama-sama calon ibu yang hamil pertama kali. Mereka sama-sama tidak memiliki pengalaman melahirkan. Mereka berkumpul dan saling menguatkan satu sama lain. Kunjungan Maria ini merupakan kunjungan kepedulian, menunjukkan bela rasa, sekaligus sukacita dengan memuji Allah. Maria menunjukkan kehadirannya, mendampingi Elizabeth untuk mempersiapkan persalinannya. Ketika mungkin sebelumnya Elizabeth merasa sedih dan kesepian karena sendirian saja di rumah, Maria hadir dan menemaninya, sehingga Elizabeth pun dipenuhi oleh Roh Kudus dan turut merasakan sukacita. Bapak, Ibu, teman-teman OMK, dan seluruh pendengar sekalian, semoga kita juga mampu meneladani Maria, di mana kehadiran kita di tengah keluarga
di tengah sahabat dan juga masyarakat, menunjukkan kepedulian, bela rasa, dan juga menghadirkan sukacita. Bela rasa dan kepedulian akan terwujud ketika kita memiliki kasih, dan kasih adalah buah daripada iman kita kepada Allah. Iman Maria yang percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan telah menjadikan dan memampukannya sebagai ibu bagi Yesus Kristus. Bagi diri kita masing-masing, sesungguhnya Allah telah menempatkan kita, mengarahkan kita ke dalam rancangan ilahinya. Yang kita perlukan adalah penyerahan diri dan berpengharapan kepada Allah. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita seperti teladan Maria. Bersikap empati kepada sesama dan peduli kepada seluruh makhluk hidup di sekitar kita adalah bentuk perbuatan kita memuliakan Tuhan. Selamat mempersiapkan kelahiran Juru Selamat kita bersama keluarga, dan semoga kita semua dipenuhi berkat dan kasih Tuhan. Salam sukacita. Sahabat Daily Fresh Juice terkasih, kita baru saja mendengarkan renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK, Sabtu 21 Desember 2024. Saya Juli dan Bang Alan Kewas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK selanjutnya. Saya mewakili seluruh member DFJ Fellowship 12 mengucapkan selamat menyongsong hari kelahiran Juru Selamat dan tahun baru 2025. Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice.